Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan kelinci Bingyun, sosok Wu Zan yang tersapu ke udara tiba-tiba membeku. Batuk, kelinci senior, kenapa kamu tidak membantunya? Situasi saat ini sepertinya tidak optimis. Wu Zan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, dia belum mati, orang ini terlalu liar, dia harus diganggu. Bing Yuntu sangat marah. Selama hidup Xiao Yan tidak dalam bahaya, itu jelas tidak akan membantu Xiao Yan dengan mudah. Tentu saja, jika dia berpikir dalam posisi yang berbeda, Xiao Yan akan sering menggertak Bing Yuntu, jika bukan karena perintah permaisuri, Bing Yuntu tidak akan repot-repot mengikuti Xiao Yan untuk marah. Set, Kaisar Pemakan Jiwa mengayunkan pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya, menghancurkan semua orb pengunci dewa, kartu Yuxu, dan Shen Luo Yin yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Benar saja, hadiahnya tidak bagus. Xiao Yan cemberut dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan saudara-saudara senior ini. Lagi pula, saya tidak berharap harta yang diberikan kepada Xiao Yan untuk berurusan dengan keberadaan yang begitu kuat. Meskipun beberapa harta hancur, itu juga menunda Xiao Yan untuk beberapa waktu. Bahkan jika klon Yuan Shen dan klon pemakan jiwa menembak dengan seluruh kekuatan mereka, mereka masih terpental, dan Kaisar Pemakan Jiwa bergegas menuju Xiao Yan seperti orang gila. Dewa itu menembak mundur dengan kecepatan ekstrim, klon dewa asli dan klon yang melahap jiwa terus menyerang Kaisar yang melahap jiwa, Xiao Yan bergerak, dan sidik jari berubah dengan cepat di antara tembakan. Ambil klon pemakan jiwaku, dan hancurkan dewamu tidak peduli apapun yang terjadi. Kaisar yang melahap jiwa mengaum, dan ketika dia menjadi gila, baik klon dewa asli maupun klon yang melahap jiwa sulit untuk dibatasi. Dengan putus asa bergegas menuju Dewa Xiao Yan, dia mendekati dewa dalam sekejap mata, mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya, dan menebas ke arah Xiao Yan. Ki hitam lurus naik ke langit, dan seluruh kehampaan tampak terbelah dalam sekejap. Yin Saki yang ganas ada di tangan Kaisar Pemakan Jiwa, dan tampaknya bahkan lebih ganas daripada ki pedang. Ia tidak keberatan dengan serangan ini, yang diinginkannya adalah secara langsung melenyapkan Dewa Xiao Yan dalam satu gerakan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan gerakan ini, dan tidak mungkin untuk melawan kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi dua klon Yuan Shen dan Soul Eater telah menunda Xiao Yan cukup lama. Ketika energi hitam menghantam, sosok Xiao Yan membeku, dan dari kejauhan sepertinya dia akan mengguncangnya dengan keras. Melihat ini, Bing Yuntu juga sedikit gugup, tidak khawatir tentang jatuhnya Xiao Yan, tetapi khawatir setelah Xiao Yan benar-benar jatuh, dia tidak akan bisa kembali ke permaisuri. Melihat perilaku Xiao Yan yang arogan, Bing Yuntu masih sedikit khawatir, tidak apa-apa untuk diganggu, tetapi jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa menghadapi Xiao Yan. Orang yang membunuh 1000 pisau ini gila. Kelinci Bing Yun juga mempelajari nada mata anjing dan mengutuk. Pada saat ini, sosoknya akan bergerak, dan siap menyerang kapan saja, meskipun dikatakan keras, tetapi ketika Xiao Yan benar-benar dalam bahaya, Bing Yuntu tidak berani duduk dan mengabaikannya. Dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia benar-benar berpikir bahwa Dewa Perang dapat mengambil tebasan ini. Bing Yuntu melihat tindakan Xiao Yan dan jatuh ke dalam keraguan diri, dan hendak bergerak untuk menyelamatkan Xiao Yan. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan perlahan terbuka, dan teratai kemarahan Buddha 3 warna muncul di telapak tangannya. Telapak tangan itu diseret ke depan, dan teratai kemarahan Buddha melayang di sepanjang ujung jari Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberimu yang lain. Xiao Yan tiba-tiba menatap Kaisar Pemakan Jiwa di ujung yang jauh. Yang terakhir tidak peduli dengan Lotus Fury Buddha milik Xiao Yan sebelumnya, tapi itu karena jiwa Ether Emperor belum dibom. Pemakan Jiwa Gulan, saat ini melihat teratai api kemarahan Buddha melayang keluar dari Xiao Yan, dan pemakan jiwa segera menunjukkan ekspresi ngeri, karena dia mengerti bahwa teratai api yang tampaknya tidak mencolok ini meledak dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan imajinasi. Tetapi bahkan jika Kaisar Pemakan Jiwa mundur dengan kecepatan penuh, itu sudah terlambat, karena kekuatan teratai kemarahan Buddha mencakup jarak ribuan meter, belum lagi, saat dia mundur, klon dewa asli muncul di belakangnya. Mengepalkan tinjunya dan membanting ke arah Kaisar Pemakan Jiwa, teratai api Furious Buddha sangat kuat, tetapi untuk klon dewa asli dengan daging abadi, yang paling terluka, dapat dibawa dengan kekuatan daging. Pergi. Wajah Kaisar Pemakan Jiwa menunjukkan ekspresi ngeri, dan pedang pemakan jiwa dengan panik menebas ke arah avatar Xiao Yan. Semuanya ada di sini, aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Suara Xiao Yan datang dari klon dewa asli, dan klon yang melahap jiwa bergegas menuju dewa dengan kecepatan tinggi. Kerang Laiming Xuanwu. Dengan kilatan cahaya di tangan Xiao Yan,
cangkang kura-kura besar muncul, menyelimuti dewa dan klon pemakan jiwa. Setelah cangkang basaltik Laiming rusak, Ding Yue tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga menggunakan teknologi Styx untuk membuat kebohongan cangkang basaltik Ming. Intensitas api telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Energi hitam langsung bertabrakan dengan teratai murka Buddha tiga warna yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Api tiba-tiba menyala, dan seluruh kekosongan sekali lagi mengantarkan kekuatan menyapu pemakan jiwa berpikir bahwa Xiao Yan berumur pendek. Tidak mungkin untuk melakukannya lagi dalam jangka waktu tertentu, tapi saya tidak pernah berharap bahwa Xiao Yan akan mampu mencetak 2 kali. Untuk kekosongan sekitarnya, Buddha kedua Xiao Yan Fury Lotus juga merupakan ujian besar. Ada tanda-tanda kehampaan runtuh. Ledakan kedua Xiao Yan, kekosongan pasti akan mengalami dampak yang tak terbayangkan. Setelah runtuh, itu akan memicu badai kekosongan. Badai kekosongan adalah kehancuran bagi makhluk hidup, tapi untuk kekosongan, itu adalah perbaikan diri. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan belum mempertimbangkan begitu banyak. Jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh kaisar pemakan jiwa, teratai api kemarahan Buddha adalah satu-satunya pilihan Xiao Yan. Api tiba-tiba menyala, dan memekakkan telinga. Suara ledakan bergema di seluruh kekosongan lagi. Selama ledakan, kekosongan terdistorsi dengan liar. Adapun kaisar pemakan jiwa, itu juga pada saat ini, dan tubuhnya sangat kuat, terkena dampak lelah. Dan dengan ledakan itu, kehampaan menjadi sangat terdistorsi, kehampaan mengembang, dan ketika mengembang secara ekstrim, itu akan menyusut tiba-tiba, dan badai kehampaan sepenuhnya dipicu dengan ledakan teratai api kemarahan Buddha. Badai kekosongan ini akan mempengaruhi seluruh jurang kutub. Bahkan jika tidak mungkin untuk menghancurkan ruang ini, bagian dalam jurang kutub tidak akan lagi stabil dalam waktu singkat. Hanya waktu yang akan memungkinkan ruang pulih secara perlahan. Badai kosong menyapu, dan bahkan daratan hancur di bawah badai. Adapun Dewa Asli Bintang 5, itu juga tersapu oleh badai kekosongan, tetapi itu adalah Dewa Asli Bintang 5, dan badai kekosongan secara alami tidak akan menghancurkannya. Pada saat krisis, Bing Yuntu masih melindungi Wu Zhan dan membawanya ke tempat yang aman. Adapun Dewa Xiao Yan dan klon pemakan jiwa, mereka dilindungi oleh cangkang Laiming Xuanwu, yang telah lama hilang di bawah badai. Klon Yuan Shen menyemburkan seteguk darah, kulitnya benar-benar terbakar, dan daging serta darahnya mengeluarkan asap putih di bawah panas terik. Tubuh kedagingan runtuh dengan cepat, tetapi pada saat yang sama, kekuatan pemulihan yang kuat juga memperbaiki tubuh kedagingan. Pada akhirnya, klon Yuan Shen berhasil menahan ledakan ini. Pada saat ini, bintang-bintang di alisnya berkedip, dan suara aneh terdengar di telinganya. Tae Won Il, anakku. Sebuah suara asing memasuki telinga klon Yuan Shen. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan dari mana suara itu berasal. Kamu bukan anakku, siapa kamu? Saat suara itu keluar, gelombang keinginan memasuki pikiran Xiao Yan, suara itu bergema di pikiran Xiao Yan, dan pikirannya juga bergetar. Kamu berani mengambil anakku. Suara itu terus keluar, menggelegar di atas pikiran Xiao Yan seperti guntur, dan sampai sekarang Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi atau dari mana suara itu berasal. Tai Yuan Yi, siapa itu? Meskipun klan Yuan Shenku telah jatuh, kamu bahkan tidak dapat mengambil tubuh anakku dari semut. Kamu tidak dapat menodai darah Yuan Shen. Suara yang mempengaruhi jiwa Xiao Yan ini tidak berakhir di situ. Pada saat ini, klon Yuan Shen energi darah Xiao Yan Yunyun menahan dampak ledakan teratai api kemarahan Buddha dan robeknya badai kekosongan, dan perlahan-lahan stabil setelah waktu yang lama. Namun, suara ini terus muncul di benak klon Dewa Asli. Pada saat ini, klon Dewa Asli dan Dewa tidak lagi berada di posisi semula karena badai kehampaan. Untungnya, hubungan antara klon tidak diblokir. Setelah semuanya stabil, Xiao Yan mengambil kembali cangkang Laiming Xuanwu. Beberapa saudara senior tidak dapat diandalkan seperti Ding Yuelai. Xiao Yan berkata dengan marah, kali ini dampaknya tidak hanya menahan dampak kehancuran dari kemarahan Buddha, tetapi juga membawa badai kekosongan yang ganas untuk Xiao Yan. Penghargaan untuk semua ini adalah berkat Ding Yue yang telah memperbaiki cangkang basaltik Laiming untuk Xiao Yan sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saya khawatir ketika kakak laki-laki Ke Yun memberikannya kepada Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa cangkang basaltik Laiming ini memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan seperti sekarang ini. Lingkungan berubah menjadi kehampaan kosong lagi, dengan air laut bergelombang di bawah. Pada saat ini, hanya ada dewa dan klon yang melahap jiwa. Setelah kabut menghilang, kekuatan jiwa ranah Xiao Yan tidak lagi terhalang. Ketika kekuatan jiwa menyebar, semua aura di sekitarnya berada dalam genggaman Xiao Yan. Menurut rencana awal Xiao Yan, dia masih ingin menangkap kaisar pemakan jiwa hidup-hidup, tetapi kemudian situasinya telah melampaui kendali Xiao Yan, terutama karena labu dewa bermata 9 tiba-tiba menyerang,
yang membuat Xiao Yan kehilangan kartu hall dalam sekejap, dan pada akhirnya dia harus dalam keputusasaan, dia melemparkan Buddha's Fury Fire Lotus untuk kedua kalinya. Menghancurkan bagian kehampaan ini, sehingga memicu badai kehampaan, yang menyapu, Xiao Yan tidak tahu apakah dia benar-benar telah memusnahkan Kaisar Pemakan Jiwa pada akhirnya, tetapi bahkan jika Kaisar Pemakan Jiwa cukup beruntung untuk selamat dari ledakan, baru saja. Kemudian formasi hantu 6 putarannya juga dipatahkan oleh Xiao Yan, dan tidak ada tubuh hantu 6 putaran. Selain itu, sejumlah besar jiwa diledakkan oleh Buddha Fury Lotus milik Xiao Yan. Pada saat ini, pemakan jiwa Kaisar, bahkan jika dia masih hidup, mungkin masih hidup. Temukan tempat untuk bersembunyi. Dasar lautan di wilayah kutub jurang, di tempat yang sangat dalam di sini, meskipun permukaan laut bergelombang, dasar laut sangat tenang seperti kehampaan, dan sosok dengan cepat jatuh ke dalam jurang. Itu dikelilingi oleh sedikit energi hitam, memuntahkan seteguk darah hitam, satu lengan patah, dan tubuh terbakar di area yang luas, memperlihatkan daging dan darah di bawah kulit, terlihat sangat menyedihkan. Sial, aku benar-benar kalah. Sosok ini adalah Kaisar Pemakan Jiwa yang telah terluka parah, pada saat ini, auranya lamban, dan situasinya tidak optimis. Tapi apakah kamu pikir ini sudah berakhir? Setelah Kaisar Pemakan Jiwa tenggelam ke dasar jurang, dia duduk dengan susah payah, dan kabut hitam di sekelilingnya beredar, membentuk tanda hitam di depannya. Pada saat jejaknya mengembun, semua pemakan jiwa di wilayah kutub jurang membeku, dan kemudian mereka menyapu dasar laut tanpa ragu sedikit pun, dan arah mereka adalah di mana Kaisar Pemakan Jiwa berada. Kekuatan Kaisar Pemakan Jiwa berasal dari jiwa, selama ada cukup jiwa, Kaisar Pemakan Jiwa dapat kembali. Tepat ketika Kaisar Pemakan Jiwa sedang memikirkannya, kegelapan tiba-tiba menyerangnya, dan pada saat berikutnya, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, menghilang. Dalam kegelapan, sosok besar itu berputar, dan tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan kegelapan. Sungguh jiwa yang menjijikkan. Setelah beberapa saat, sosok Kaisar Pemakan Jiwa muncul lagi, tetapi itu tidak lagi hidup, termasuk jiwa, semua menghilang, benar-benar menjadi mayat, sampai jiwa itu bereaksi sudah terlambat. Karena lupa, di bawah dasar laut ini, ada keberadaan yang tidak mau diprovokasi Jiuying. Adapun klon dewa asli, pada saat ini, Xiao Yan bergerak, menolak suara yang datang dari pikirannya, dan menyapu ke arah dewa, tetapi karena suara itu terus datang, jiwa Xiao Yan terguncang. Keluar dari tubuhku. Suara itu terus bergema di benak Xiao Yan. Melalui suara-suara ini, Xiao Yan juga sepertinya mengerti bahwa suara ini seharusnya berasal dari suara yang baru saja dia lihat. Mayat seorang bintang 5 asli Tuhan. Dari kata-katanya, Xiao Yan terkejut, seolah-olah dewa asli yang direbut Xiao Yan sekarang adalah putra dewa asli bintang 5. Semut, keluar dari tubuh putraku. Suara itu terus datang, Xiao Yan melihat sekeliling, karena pertempuran yang mengejutkan pecah, semua yang ada di sekitarnya telah berubah, dan mayat Dewa Primordial Bintang 5 telah lama tidak ada jejaknya, jadi Xiao Yan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Xiao Yan hanya merasakan sakit kepala yang membelah. Sepertinya tubuh Yuan Shen mulai melawan secara naluriah dengan suara itu. Perlawanan ini berasal dari darahnya sendiri. Di bawah tekanan absolut dari garis keturunan, klon dewa asli tiba-tiba mandek dan melayang di atas lautan hitam. Pada saat yang sama, lautan hitam tiba-tiba memicu ribuan lapisan gelombang, dan di antara siulan, air laut terus naik, seolah-olah sesuatu yang besar akan meledak dari bawah laut. Bum bum bum. Laut meraung, dan sosok besar perlahan muncul. Dan sosok ini adalah mayat Dewa Primordial Bintang 5 yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setengah dari wajahnya telah menghilang, dan satu lengan telah menghilang. Kekuatan jiwa telah diselidiki, dan itu sudah lama hanya cangkang kosong. Tapi sekarang memancarkan tekanan darah yang sangat kuat pada klon dewa asli, di bawah tekanan ini, klon dewa asli Xiao Yan tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa kamu? Mengapa kamu mengambil tubuh anakku? Suara itu terus datang, dan Xiao Yan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Primordial Bintang 5 telah jatuh, saya khawatir dia akan mati sejak lama. Luasnya hilang, junior ini, hanya menggunakan tubuhnya. Jika senior mempercayaiku, dia tidak akan mengecewakan tubuh seperti itu. Mungkin, aku bisa menghidupkan kembali garis keturunan dewa asli. Di Yuan Shen Bintang 5 yang sangat besar, Xiao Yan akhirnya berbicara dengan suara yang dalam.